Selamat siang Pak Cepi, saya Jonathan Octavianus Alexander dari Pendidikan Bahasa Inggris kelas 3B1 akan menjelaskan tentang kepemimpinan pendidikan secara singkat. Kepemimpinan yaitu kemampuan dan kesiapan seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan jika perlu memaksa orang atau kelompok untuk bisa menerima pengaruh dan melakukan sesuatu demi tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan. Maka bisa dikatakan bahwa tak akan ada kelompok tanpa adanya kepemimpinan, dan juga sebaliknya, kepemimpinan hanya akan ada dalam situasi interaksi kelompok. Lalu berikutnya ada kajian teori. Yang pertama ada fungsi pemimpin pendidikan. Di antaranya, membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan, lalu membantu kelompok untuk mengorganisir diri yaitu ikut serta dalam memberi rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Ketiga, membantu kelompok menetapkan prosedur kerja, yaitu dengan membantu menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur mana yang praktis dan efektif. Lalu keempat, bertanggung jawab mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Dan kelima, bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Lalu kedua, ada tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Pertama, yaitu otoriter. Pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota kelompoknya. Dan hal ini menandakan dominasi yang berlebih dan dapat menimbulkan oposisi atau sifat apatis dalam kelompok terhadap pemimpin. Kedua yaitu laissez-faire, di mana pemimpin tidak memberikan kontrol dan koreksi terhadap bawahannya, sehingga pembagian tugas dan kerja diserahkan sepenuhnya kepada bawahan tanpa petunjuk yang jelas. Tipe ini berjalan dengan struktur yang tidak jelas, sehingga kegiatan terlaksana tanpa rencana yang matang dan tanpa pengawasan dari pemimpin. Ketiga ada demokratis. Pemimpin akan selalu menstimulasi anggota agar bekerja secara produktif untuk tujuan bersama. Ia juga akan mengedepankan kepentingan dan kebutuhan kelompok, serta mempertimbangkan kesanggupan dan kemampuan kelompok. Lalu yang terakhir ada pseudo-demokratis, disebut juga sebagai manipulasi diplomatik. Pemimpin akan tampak seperti demokratis padahal ia adalah otokratis. Ketiga, ada syarat-syarat pemimpin pendidikan. Pertama, rendah hati dan sederhana, bersifat suka menolong, sabar dan memiliki kestabilan emosi, percaya diri sendiri, jujur, adil dan dapat dipercaya, dan juga terakhir ada keahlian dalam jabatan. Lalu keempat, ada keterampilan yang harus dimiliki pemimpin. Pertama, keterampilan dalam memimpin. Pemimpin harus menyusun rencana bersama, mengajak anggota berpartisipasi, memberi bantuan kepada anggota, memupuk moral kelompok, membuat keputusan bersama, menghindari working on the group dan working for the group, membagi dan menyerahkan tanggung jawab, dan juga lain-lain. Berikutnya ada keterampilan dalam hubungan insani. Ada dua macam hubungan yang terdapat dalam hal ini. Pertama ada hubungan fungsional, yaitu hubungan karena tugas resmi, dan juga hubungan pribadi atau personel, yaitu hubungan yang bersifat kekeluargaan. Yang menjadi inti dalam kedua hubungan itu adalah rasa saling menghargai. Lalu ketiga ada keterampilan dalam proses kelompok. Inti dalam proses ini adalah hubungan insani dan tanggung jawab bersama. Pemimpin harus menjadi penengah, pendamai, moderator, dan bukan jadi penghakim. Keempat, ada keterampilan dalam administrasi personil. Hal ini mencakup segala usaha menggunakan keahlian dan kesanggupan yang dimiliki oleh para petugas secara efektif dan efisien. Lalu kelima, ada keterampilan dalam menilai. Penilaian adalah suatu usaha untuk mengetahui sampai di mana kegiatan sudah dapat terlaksana atau tercapai. Hal-hal yang dinilai yaitu hasil kerja, cara kerja, dan orang yang mengerjakannya. Lalu kelima ada pendekatan tentang teori munculnya pemimpin. Pertama, seseorang akan menjadi pemimpin karena ia memang dilahirkan dan berbakat untuk menjadi pemimpin. Kedua, seseorang akan menjadi pemimpin kalau lingkungan, waktu, dan keadaan memungkinkannya untuk menjadi pemimpin karena adanya kesempatan dan pembinaan. Ketiga, menjadi pemimpin perlu bakat, dan bakat itu harus dibina supaya berkembang, dan hal ini bergantung pada lingkungan, waktu, dan juga keadaan. Keempat, yaitu teori situasi. Setiap orang dapat menjadi pemimpin dalam situasi tertentu karena kelebihan-kelebihan yang ia miliki.
Oleh karena itu, terdapat 3 pendekatan utama, yaitu pendekatan sifat kepribadian pemimpin, pendekatan perilaku pemimpin, dan juga pendekatan situasional atau kontingensi. Berikutnya ada pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan pendidikan. Kahn dan Kass pada tahun 1952 mendeskripsikan sebagai berikut. Human relation skill yaitu kemampuan berkaitan dengan bawahan untuk bekerja sama menciptakan iklim kerja yang menyenangkan dan kooperatif. Lalu technical skill yaitu kemampuan menerapkan ilmu ke dalam pelaksanaan dan bersifat operasional. Dan yang terakhir conceptual skill, kemampuan melihat sesuatu secara keseluruhan dan dapat merumuskannya seperti dalam mengambil keputusan. Lalu berikutnya kita beralih ke pendekatan sifat. Hal-hal yang dinilai yaitu kondisi fisik seperti energik, tegap, dan lain-lain. Lalu latar belakang sosial seperti berpendidikan dan berwawasan luas, serta berasal dari lingkungan sosial yang dinamis. Lalu ada kepribadian seperti adaptif, agresif, kooperatif, dan lain-lain. Lalu ada pendekatan keperilakuan. Gaya kepemimpinan ini adalah gaya yang bisa digolongkan pada tugas atau task oriented dan pada hubungan dengan bawahan atau employee oriented. Ada beberapa teori kepemimpinan yang termasuk pendekatan keperilakuan. Pertama, studi kepemimpinan dari Ohio State University yang dicetuskan oleh Hemphill dan Co-ons, lalu diteruskan oleh Halpin dan Wiener. Kepemimpinan ini terdiri atas 2 dimensi, yaitu initiating structure dan juga consideration. Initiating structure adalah cara pemimpin melukiskan hubungannya dengan bawahan dalam menetapkan pola organisasi, saluran komunikasi, dan metode organisasi. Sedangkan consideration adalah perilaku yang berhubungan dengan persahabatan, saling mempercayai, menghargai, kehangatan, perhatian, dan keakraban antara hubungan pemimpin dan anggota. Lalu berikutnya ada teori kepemimpinan managerial grid yang dikemukakan oleh Robert K. Blake dan Jane S. Moulton, dan mereka juga membedakan 2 dimensi kepemimpinan yaitu concern for people dan concern for production. Ada 5 gaya yang terdapat dalam teori ini. Pertama yaitu improvise, di mana pemimpin menggunakan usaha yang paling sedikit untuk menyelesaikan tugas tertentu, dan cara ini dianggap cukup untuk mempertahankan organisasi. Kedua yaitu country club, gaya ini berdasarkan hubungan informal antara individu, keramah tamahan, dan kegembiraan. Tekanan ini berada pada penghargaan hubungan manusia secara maksimal. Ketiga yaitu tim, keberhasilan organisasi tergantung pada hasil kerja sejumlah individu yang penuh pengabdian. Tekanan terletak di kepemimpinan kelompok satu sama lain yang saling memerlukan. Dasar kepemimpinannya ini yaitu kepercayaan dan penghargaan antara anggota kelompok. Keempat yaitu task, di mana pemimpin memandang efisiensi kerja sebagai faktor utama keberhasilan organisasi. Tekanan berada pada penampilan individu dalam organisasi. Kelima yaitu middle road. Tekanan pada gaya ini adalah keseimbangan optimal antara tugas dan hubungan manusiawi. Lalu ada model ketiga yaitu model Getzels dan Guba. Dalam model ini terdapat 2 kategori perilaku, yaitu perilaku kepemimpinan bergaya normatif yang berupa usahanya untuk memenuhi tuntutan organisasi, dan di dimensi ini mengacu pada lembaga yang ditandai dengan peranan dan harapan tertentu sesuai tujuan organisasi. Lalu kedua ada perilaku kepemimpinan bergaya personal, yaitu pemimpin mengutamakan kebutuhan dan ekspektasi anggota organisasi. Dimensi ini mengacu pada tiap individu dalam organisasi dengan kepribadian dan disposisi kebutuhan tertentu. Lalu ada pendekatan kontingensi atau situasi. Pertama ada model kepemimpinan kontingensi yang dikembangkan oleh Fred E. Fiedler pada tahun 1987. Dia berpendapat bahwa tidak ada seorang pemimpin yang dapat berhasil hanya dengan menerapkan satu macam gaya untuk semua situasi. Maka ia harus menerapkan gaya kepemimpinan yang berbeda atau yang dapat digunakan untuk menghadapi situasi yang berbeda. Situasi organisasi dikatakan menguntungkan dalam
menentukan keberhasilan pemimpin jika pertama, hubungan pemimpin dengan anggota bawahan baik, sehingga pemimpin disenangi anggotanya dan ditaati segala perintahnya. Kedua, struktur tugas-tugas teliti dengan jelas dan dipahami oleh anggota kelompok, di mana setiap anggota memiliki wewenang dan tanggung jawab masing-masing secara jelas dan sesuai dengan fungsinya. Ketiga, kedudukan kekuasaan formal pemimpin kuat dan jelas, sehingga memperlancar usahanya untuk mempengaruhi anggota kelompok. Lalu ada model yang berikutnya, yaitu model kepemimpinan tiga dimensi, dikemukakan oleh William J. Redin pada tahun 1984, dan membagi dua perilaku kepemimpinan, yaitu people-oriented dan juga task-oriented. Lalu berikutnya yang ketiga ada teori kepemimpinan situasional, yang dikembangkan oleh Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard, dan dalam teori ini terdapat 4 gaya kepemimpinan. Pertama, telling, yaitu perilaku pemimpin dengan tugas tinggi dan hubungan rendah, dan telah mempunyai komunikasi satu arah sehingga pemimpin lebih menonjol dalam organisasinya. Kedua, selling, perilaku dengan tugas tinggi dan hubungan tinggi, sehingga pengarahan masih dilakukan oleh pemimpin, tapi sudah terjadi komunikasi dua arah dengan dukungan sosio-emosional. Ketiga, yaitu participating, di mana perilaku hubungan tinggi dan tugas rendah, sehingga sudah terjadi komunikasi dua arah dalam pengambilan keputusan, dan anggota cukup mampu serta berpengalaman untuk melaksanakan tugas. Keempat, yaitu delegating, perilaku tugas dan hubungan rendah di mana anggota diberi kesempatan melaksanakan tugas mereka sendiri dengan syarat anggota sudah matang dalam melaksanakan tugas dan juga matang secara psikologis. Lalu ketujuh, siapa yang disebut pemimpin pendidikan? Pada intinya, setiap orang yang dapat mempengaruhi, mengajak, membimbing, mendorong, menggerakkan, dan mengkoordinasikan staf pendidikan lainnya ke arah perbaikan mutu pendidikan telah tergolong sebagai pemimpin pendidikan. Misalnya, kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Fungsi utama kepala sekolah ialah menciptakan situasi belajar mengajar yang kondusif dan baik dengan cara melaksanakan administrasi sekolah sehingga tercipta suasana belajar yang baik dan juga melaksanakan supervisi untuk meningkatkan kemampuan guru-guru dalam membimbing murid-muridnya. Lalu yang kedelapan ada model-model kepemimpinan dalam pendidikan. Pertama ada kepemimpinan visioner. Terdapat konsep visi dalam kepemimpinan ini. Konsep visi tercipta dari kreativitas pikir pemimpin sebagai refleksi profesionalisme dan sebagai hasil elaborasi pemikiran mendalam untuk tujuan bersama serta menggambarkan masa depan ideal. Kedua ada teori kepemimpinan visioner. Teori ini menentukan masa depan melalui visi yang merupakan idealisasi pemikiran pemimpin tentang masa depan organisasi dan juga sebagai kunci perubahan organisasi yang menciptakan budaya maju dan antisipatif terhadap persaingan global. Agar menjadi pemimpin visioner yang baik, seseorang harus memahami konsep visi, memahami karakteristik dan unsur visi, serta memahami tujuan visi. Ketiga ada langkah-langkah menjadi pemimpin visioner. Pertama ada penciptaan visi, berasal dari kreativitas pikir pemimpin berupa ide-ide ideal tentang tujuan bersama di masa depan. Kedua ada perumusan visi, yaitu kesadaran akan pentingnya visi yang dirumuskan dengan jelas agar organisasi dapat mewujudkannya. Pertama, pembentukan dan perumusan visi oleh anggota tim kepemimpinan, lalu perumusan strategi secara konsensus, dan juga pembulatan sikap dan tekad sebagai komitmen total untuk mewujudkan visi menjadi kenyataan. Keempat, ada transformasi visi, kemampuan membangun kepercayaan melalui komunikasi yang intensif dan efektif untuk menjalankan visi sehingga diperoleh rasa sense of belonging dan juga sense of ownership. Lalu kelima ada implementasi visi yang merupakan kemampuan menjabarkan dan menerjemahkan visi ke dalam tindakan. Pada tahun 2001, Ranulf menyatakan kepemimpinan yang bervisi bekerja pada 4 pilar, yaitu penentu arah, agen perubahan, juru bicara, serta pelatih dan juga komunikator. Lalu Stephen Covey pada tahun 1997 menyatakan bahwa pemimpin yang berprinsip
adalah pemimpin sebagai berikut. Berorientasi pada pelayanan, memancarkan energi positif, mempercayai orang lain, hidup seimbang, melihat hidup sebagai petualangan, sinergistik, dan juga selalu berlatih untuk memperbaharui diri agar mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada kepemimpinan transformasional. Pertama, ada landasan teori tentang kepemimpinan ini. Kepemimpinan ini dapat diartikan sebagai tindakan seseorang untuk mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mempengaruhi orang lain dalam memilih dan mencapai tujuan bersama. Peran pemimpin dalam pembaharuan menyangkut hal-hal strategis sebagai berikut. Pertama, ada memperbaiki SDM dan sumber daya lainnya, memperbaiki kualitas, meningkatkan hasil, dan juga menimbulkan semangat kerja. Kedua, ada menemukan sebab-sebab kegagalan dan membantu bawahan untuk bekerja lebih baik. Dan ketiga, ada menciptakan lingkungan kerja produktif, menampilkan kepemimpinan yang inovatif, dan juga melatih para bawahan demi melaksanakan tugas. Lalu ada definisi kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan ini memiliki visi ke depan dan mampu mengidentifikasi perubahan lingkungan, serta mampu mentransformasi perubahan ke dalam organisasi. Juga dapat mempelopori perubahan dan memberikan motivasi dan inspirasi kerja pada anggota secara kreatif dan inovatif, lalu membangun kerjasama yang solid, membawa pembaharuan dalam etos kerja dan kinerja manajemen, berani dan bertanggung jawab untuk memimpin dan mengendalikan organisasi. Hal ini dinyatakan oleh Bass pada tahun 1985. Lalu ketiga ada dimensi-dimensi kepemimpinan dalam transformasional. Pada tahun 1990, Bass mengusulkan 4 dimensi dalam kepemimpinan seseorang dengan konsep 4I, yaitu I pertama, idealized influence, sebagai rasa hormat dan rasa percaya diri dari orang-orang yang dipimpinnya, serta mengandung makna saling berbagi resiko dan melalui pertimbangan atas kebutuhan anggota di atas kebutuhan pribadi, serta perilaku moral serta etis. I kedua yaitu inspirational motivation. Hal ini tercermin dalam perilaku yang senantiasa menyediakan tantangan dan makna atas pekerjaan anggota yang mampu mendemonstrasikan komitmen terhadap sasaran organisasi. Semangat ini dibangkitkan oleh rasa antusiasme dan rasa optimisme. Yang ketiga yaitu intellectual simulation. Pemimpin menerapkan tipe kepemimpinan yang senantiasa menggali ide-ide baru dan solusi kreatif dari anggotanya. Ia juga selalu mendorong pendekatan baru dalam bekerja. I keempat yaitu individualized consideration, yang selalu mendengar dan memberi perhatian khusus kepada kebutuhan prestasi dan kebutuhan anggota. Lalu keempat, ada perbandingan kepemimpinan transformasional, dan transaksional. Pada tahun 1994, Bass dan Avolio menjelaskan bahwa model kepemimpinan transformasional dan transaksional mirip dengan konsep model pemimpin dan manajer. Maka, seorang pemimpin transformasional selalu muncul dalam situasi krisis, masa perubahan, dan selalu berkembang. Sedangkan pemimpin transaksional bekerja dalam situasi yang lebih birokratis, mekanistis, dan lebih mengarah ke kondisi status quo. Lalu kelima ada implementasi kepemimpinan transformasional dalam pendidikan. Olga Epitropika pada tahun 2001 menyatakan pendapatnya tentang pentingnya kepemimpinan transformasional bagi suatu organisasi, yaitu pertama, secara signifikan meningkatkan kinerja organisasi. Lalu secara positif dihubungkan dengan orientasi pemasaran jangka panjang dan kepuasan pelanggan. Ketiga, ada membangkitkan komitmen yang lebih tinggi para anggotanya terhadap organisasi. Keempat, meningkatkan kepercayaan pekerja dalam manajemen dan perilaku keseharian organisasi. Kelima, meningkatkan kepuasan pekerja melalui pekerjaan dan pemimpin. Dan keenam, mengurangi stres para pekerja dan meningkatkan kesejahteraan. Lalu ada kritisi model kepemimpinan transformasional.
Pemimpinan transforming merujuk pada pencerahan yang memperhatikan nilai-nilai moral positif dan kebutuhan tingkat tinggi dari para pengikut atau anggotanya. Sedangkan kepemimpinan transformasional tanpa memperhatikan efeknya, menguntungkan atau tidak, atau justru mengesampingkan nilai-nilai moral positif tersebut. Dan juga ada model kepemimpinan lain yang perlu diperhatikan, yaitu kepemimpinan amanah. Kepemimpinan ini dilandasi keimanan dalam rangka mencapai tingkat ketakwaan kepada Allah dan selalu memikirkan keadaan umatnya dan juga menjauhkan kepentingan pribadi atau golongan. Maka pemimpin sadar akan adanya pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya dan atas apa yang telah ia lakukan. Sekian materi dari saya. Terima kasih dan selamat siang.